Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tentunya. Semoga sahabat-sahabat penikmat video ini mengalami hari-hari yang menyenangkan ya, dimudahkan segala urusannya. Saya ingin mengangkat tema tentang money game ya. Jadi prinsip kita dalam kehidupan ini tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah seorang makhluk ekonomi ya. Selain makhluk sosial, tentunya juga makhluk ekonomi yang kita selalu berjibaku dengan keberlanjutan kehidupan kita. Dalam turunannya kita bicara tentang bertahan hidup, bagaimana melanjutkan apa yang harus kita konsumsi, kemudian apa yang harus kita perbuat untuk mendapatkan uang-uang agar kita bisa terus bertahan dalam menjalani kehidupan. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang wajar, manusiawi, dan setiap insan manusia itu tentu akan mengalami hal tersebut, dan pasti kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa cita-cita kita. Saya ingin sedikit membicarakan permasalahan soal uang ya. Jadi permainan uang ini tentu sangat luar biasa ya, karena tipikal uang itu yang sekarang menjadi alat pembayaran yang sah, ada uang kertas dan uang logam itu tentunya sekarang sudah berkembang menjadi uang digital, bahkan nanti juga ada uang yang sifatnya digital lebih turunan lagi itu, ada teknologi baru lagi, dan semua itu intinya ada utamanya adalah sebuah alat tukar pembayaran ya, transaksi, dan tentu semua ada plus minusnya ya, dan ada juga hal-hal yang nanti di lain perspektif lain tentu saya akan angkat tentang khusus pembahasan mengenai alat tukar ini. Tapi saya ingin mencermati tentang money game ini ya. Jadi dengan kehidupan yang begitu kompleks, dengan segala macam perkembangan di zaman ini, di akhir zaman kata kita bersama ini merupakan sebuah tantangan yang berbeda dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan sebelum ini gitu ya. Dengan adanya teknologi, dengan adanya permasalahan yang begitu kompleks, baik di semua sendi kehidupan dan segala macamnya, kita akan menemukan suatu titik temu bahwa ada suatu titik di mana orientasinya itu adalah betul-betul terhadap uang. Satu kata kunci adalah uang. Dan uang ini akan menjadi pembicaraan di semua kehidupan, di semua multidimensi kehidupan. Entah dia profesinya seorang dokter, seorang petani, seorang security, ataupun dia pejabat apapun, menjabat amanah apapun, tentu akan bicara soal uang. Tidak hanya orang dewasa, remaja, muda, semua juga akan berbicara masalah uang. Dan tentunya bahkan anak SD pun, anak kecil berbicara tentang uang jajan. Jadi uang ini menjadi sebuah utamanya manusia dewasa ini untuk dikejar, dimiliki, dan dikelola, dan tentunya digunakan sesuai dengan peruntukannya, atau mungkin juga bisa disalahgunakan, atau mungkin punya perspektif lain. Tapi yang mau saya titik tekankan adalah tentang money game-nya, permainan uang. Di sebuah tatanan ekonomi dewasa ini tentunya kita memiliki sebuah komponen-komponen ekonomi yang begitu dahsyat ya. Ini dibangun sebuah sistem ekonomi global yang sebenarnya itu adalah orientasinya adalah ketidakseimbangan, bahkan ketidakproporsionalan, bahkan lebih tajam lagi adalah sebuah menciptakan ketimpangan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya punya alasan mendasar kenapa ini akan ujungnya adalah ketimpangan. Karena ketimpangan ekonomi itu diciptakan oleh sistem yang sengaja dibuat seperti itu. Bukan berarti kita tidak menyetujui akan sistem yang sedang berlangsung sekarang, atau bahkan kita menyangkal dari sistem yang sekarang, atau tidak ingin menerapkan sistem yang sekarang. Tapi saya ingin bilang adalah kita juga harus diskusikan dong soal bagaimana sistem ekonomi global bahkan yang ada kita adopsi dewasa ini di Indonesia. Saya melihat soal sistem ekonomi kita, tentu kan teman-teman sahabat-sahabat semua sudah mengetahui ada yang namanya perbankan, lembaga keuangan, bahkan ada juga lembaga non keuangan yang lain gitu ya, ada istilahnya pinjaman dan sebagainya. Itu ternyata juga berkembang lagi, yang sebenarnya pada dasarnya itu sudah dijelaskan dahulu kala bahwa ini tidak hal-hal yang berkaitan dengan, contoh maaf saya katakan adalah riba, judi,
atau hal-hal yang berbau tipu menipu itu kan tentunya sudah tidak dibolehkan ya, baik secara nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan kita, leluhur kita, budaya kita juga mengajarkan bagaimana hal-hal itu harus dihindari. Tapi pada kenyataannya sistem ekonomi kita menganut kepada sistem ekonomi yang menyediakan seperti itu. Dan tentunya kita selaku masyarakat warga negara biasa tentunya perlu juga memikir ulang ya terhadap kehidupan kita sendiri. Sebenarnya kita butuh terhadap apa dan bagaimana mendapatkannya dan harus seperti apa kita menjalaninya dengan segala macam yang ada saat ini. Ada sistem yang namanya kita kenal dengan sistem ekonomi liberal, ada sistem ekonomi yang sifatnya juga kapitalis gitu, dan tentu kita juga mengenal yang adanya sistem ekonomi kerakyatan yang sering digaung-gaungkan ketika kalau misalkan ada pertarungan politik, misalnya kompetisi politik gitu. Dan semua itu kan adalah sebuah sistem ekonomi yang menjadi sebuah dorongan spirit dari masing-masing pengusung atau penganutnya. Tapi yang ada di sekarang di kita ini campur aduk, saya rasa seperti gado-gado ya. Ada yang namanya liberal kita ada, kapitalis kita ada, kerakyatannya juga ada gitu kan. Tidak adanya suatu bentuk form ekonomi yang kita dasari betul-betul untuk kepentingan kita masyarakat, betul-betul untuk kepentingan warga negara, dan kita dilindungi oleh sistem ekonomi itu, sehingga dengan sistem ekonomi itu kita bisa menjadikan keseimbangan, kesetaraan, terus kemudian menjadikan kita itu kesejahteraan bersama, terus bagaimana ada sistem keadilan yang terhadap proporsional ekonomi yang diperoleh, dan tentunya ketersediaan akses ekonomi yang semuanya bisa akses dengan mudah tanpa masyarakat ini harus ditekan, kemudian dicurangi, terus kemudian dibuat menderita, bahkan tanda petik jadi dimiskinkan dengan sistem ekonomi ini. Dan itu tentunya juga harus dilindungi oleh negara, tentunya dilindungi oleh pemerintah tentunya, dan dilindungi oleh kita bersama. Bagaimana ini tidak menjadi sebuah sorotan tajam bahwa ketimpangan sebenarnya itu lahir karena disengaja. Kan kita tidak ingin mengatakan demikian. Tetapi yang perlu jadi catatan pendek ya, ekonomi itu harus bersifat adil, merata, dan sifatnya itu sesuai proporsional kebutuhan. Karena kebutuhan dari kita itu berbeda-beda sesuai dengan porsinya, sesuai dengan peran dan fungsinya, dan tentunya kita juga harus bisa menahan diri terhadap kondisi ekonomi yang kita tempuh saat ini. Tentunya tidak harus kita menginginkan seperti yang lain, atau seperti si Anu, atau seperti si Fulan. Semuanya memiliki garis hidup dan perjalanan episodenya masing-masing. Dan kita harus menjalani sesuai dengan apa yang kita jalani saat ini. Tentunya urusan itu menjadi kaya, menjadi miskin, itu memang ikhtiar, tetapi itu ujung-ujungnya adalah takdir. Money game yang sekarang lagi fenomena sosial yang begitu kencang adalah terkait adanya judi online, ya kan? Dan turunannya banyak. Dan ini menjadikan efek sosial yang luar biasa, bahkan dialami oleh berbagai macam orang-orang, tidak hanya yang statusnya masih single, atau juga mungkin sudah yang statusnya berumah tangga. Judi online itu tidak hanya merusak dari sisi psikologi, tetapi juga dapat merusak dari turunannya mental, dan juga dampak kepada lingkungan pribadinya, bahkan sekitarnya. Dan ini menjamur. Penyediaan maaf, saya harus katakan, pinjaman online, pinjol, dan seterusnya itu juga merupakan bentuk daripada ketidakhadiran negara dalam mengamankan sistem ekonomi yang untuk pada dasarnya kepentingan masyarakat, membantu. Kita bicara demokrasi, kita bicara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Idealnya seperti itu, tapi kenyataannya kita kapitalis, kita hanya tidak menghadirkan sebuah keadilan, tapi juga malah menghadirkan ketimpangan. Dan ini yang harus diselamatkan. Pilihannya apa? Ya pilihannya kepada diri kita masing-masing. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, apapun yang kita rasakan saat ini, tentunya kita tetap harus bisa memilih jalan yang terbaik untuk keluar dari solusi ekonomi yang kita hadapi. Dan mungkin catatan yang paling berharga adalah untuk diri saya sendiri, juga penikmat daripada video ini, sahabat-sahabat,
apapun keputusan kita soal ekonomi, keputusan terkecil individu ataupun keputusan keluarga atau keputusan organisasi atau keputusan sosial yang lebih besar, kita harus mengacu kepada kebutuhan kita sendiri. Tidak harus melulu kita berbicara mengenai ambisi-ambisi, keinginan-keinginan. Karena pada dasarnya itulah yang menyebabkan kita menjadikan terjebak, tersandra, beranjak apa ya namanya, kalau kita sudah jatuh ke jurang tuh pegangan terus akhirnya jatuh juga dan nggak bisa keluar dari jurang itu, dan bahkan terkubur ya dengan segala macam eh, apa yang terjadi di dalam jurang tersebut. Jadi pada intinya adalah semua itu pilihan. Jadi kalau ada tersedia hal-hal seperti itu di ekonomi sekarang, pilihannya tetap kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin melangkah ke sana ataupun kita tidak hentikan, kita tidak ingin melangkah ke sana. Tapi memang itu pilihan sulit karena kita, jadi pada intinya semua kita diarahkan untuk mengacu kepada penggunaan komponen-komponen sistem ekonomi itu. Kalau kita tidak menggunakan itu, kita tidak ada solusi lain. Padahal kenapa kita bicara mengenai kewirausahaan? Kewirausahaan itu digemborkan di mana-mana, tetapi juga dalam hal implementasinya juga masih kekurangan di sana sini. Tentunya itu yang menyebabkan daya juang kita untuk membangun sebuah kewirausahaan itu masih minim ya angka daripada entrepreneurship kita. Terus kita tidak diberikan fasilitas yang begitu besar, walaupun memang programnya didorong terhadap komponen-komponen ekonomi itu. Tetapi sekali lagi memang permasalahan riba, judi, dan tentunya hal-hal yang sifatnya tipu menipu itu tidak akan menjadi solusi bagi keberlangsungan masyarakat kita. Justru itu akan menjadikan masyarakat kita semakin menderita dan terpuruk dan jauh daripada hal-hal yang kita inginkan bersama menjadi sebuah solusi. Dan kita terenungi secara bersama bahwa sistem ekonomi saat ini harus perlu dibenahi dan diperbaiki ya. Komponen-komponennya juga harus diatur dengan segala macam aturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjaga prinsip keadilan tadi, prinsip kesetaraan, prinsip proporsionalitas yang baik ya, dan tentunya tidak menjadikan masyarakat malah semakin terpuruk dan jatuh terhadap ekonominya sendiri. Dan kehadiran sebuah negara dalam membantu masyarakat dalam hal ekonomi itu sudah sebenarnya kewajiban. Kenapa negara dibentuk? Karena salah satunya adalah komponen warga negara, dan warga negara ini harus dijaga keberlangsungan hidupnya sesuai dengan kebutuhan dan perannya masing-masing. Dan ketersediaan selain itu juga harus disediakan, karena permainan uang ini yang menyebabkan pemilik-pemilik modal, pemilik-pemilik komponen-komponen ekonomi itu menjadikan warga negara itu adalah makhluk ekonomi sebagai objek, dan mereka harus bisa mereka tarik ke dalam sebuah sistem yang telah mereka lakukan. Dan ini adalah praktek yang sebenarnya menjadikan kita sungguh miris ya. Artinya masyarakat kita itu perlu sekali ditolong dengan segala macam pertolongannya supaya kita tidak akan menjadi sebuah negara yang kehilangan ekonomi karena akibat daripada kebijakan kita sendiri. Dan tentunya ini menjadi sebuah catatan bersama bahwa sekali lagi ini menjadi sebuah hal yang miris, karena praktek-prakteknya kemiskinan dan segala macamnya itu hadir karena adanya sistem yang tidak mendukung. Dan bukannya masyarakat didorong dengan giat untuk berekonomi, tapi juga ketersediaan fasilitasnya itu juga ditinggalkan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai ekonomi-ekonomi itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.